nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan Ahad terakhir di bulan Safar tahun 1440 Hijriah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah SWT di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kajian ini menjadi salah satu cara kita mendapatkan rahmat Allah, cara kita mendapatkan sakinah, ketenangan, cara kita mendapatkan beberapa kemuliaan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir surat Al-Hadid di ayat ke-10. Di ayat ke-10, surat yang terdiri dari 29 ayat. Tapi kalau kita lihat surat ini, surat Al-Hadid ini termasuk surat yang agak panjang dibanding dengan surat sebelumnya. Kebetulan ada beberapa ayatnya yang agak panjang dibanding surat yang ada pada surat sebelumnya. Misalnya surat Ar-Rahman jumlah ayatnya lebih banyak tapi pendek-pendek. Sementara surat Al-Hadid jumlah ayatnya lebih sedikit tapi panjang-panjang. Ya, kita persilakan untuk membuka, bisa menggunakan mushaf. Kalau yang tidak bawa mushaf bisa menggunakan mushaf yang ada di masjid kita ini, atau kalau yang mau menggunakan handphonenya dengan aplikasi Al-Quran yang dimiliki juga silahkan. Suratnya surat Al-Hadid, ayatnya ayat ke-10. Sambil bisa diisi soft yang di depan terlebih dahulu. Ya, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, dan mengapa kalian tidak mau menginfakkan atau membelanjakan tentunya sebagian dari harta kalian fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mirathus samawati wal ardh, padahal Allah lah yang memiliki langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. La yastawi, tidak sama, minkum, orang yang ada di antara kalian, man anfaqa, yang berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya, min qablil fathi, sebelum fath, maksudnya sebelum penaklukan, dan yang dimaksud adalah penaklukan kota Mekkah. Wa qatala, dan berperang, maksudnya berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah. Ulaika, mereka itulah a'zamu darajat, orang yang lebih tinggi atau lebih agung derajatnya, minalladzina, dibandingkan dengan orang-orang yang anfaqu, mereka berinfak,
Mim ba'du, setelah Fathu Makkah. Wa qatalu, dan yang berperang sesudah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahul husna, dan semuanya, maksudnya semua yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah dan yang berinfak serta berperang sesudah Fathu Makkah, mereka wa'adallahul husna, Allah janjikan kepada mereka dengan al-husna, dengan balasan yang baik. Sebagian menafsirkannya dengan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu, dan Allah, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Ayat ke-11-nya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang mau atau yang melakukan dengan cara memberikan pinjaman, yuqridullaha, memberikan pinjaman kepada Allah dengan qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan balasannya, lahu, baginya, ya, Allah melipat gandakan perbuatan memberikan pinjamannya tersebut dengan balasan, walahu ajrun kabir, dan baginya pahala yang besar. Fayudha'ifahu, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat atas pinjamannya tersebut, lahu, kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, walahu, dan bagi orang tersebut ajrun karim, pahala yang sangat mulia atau sangat banyak. Nah, ini dua ayat yang akan kita coba bahas pada kesempatan pagi ini. Kedua-duanya erat hubungannya dengan bukti keimanan, yaitu menafkahkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam hadis disebutkan was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah itu adalah bukti. Burhan itu artinya bukti. Maksudnya bukti keimanan. Salah satu cara untuk mengukur bahwa keimanan kita ini baik atau tidak dibuktikan dengan menyalurkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dijadikan salah satu alat ukur untuk mengukur seseorang kuat atau lemahnya iman yang ada dalam dirinya. Besarnya yang kita keluarkan di jalan Allah SWT berbanding lurus dengan keimanan. Sebab mengeluarkan harta di jalan Allah SWT bagi orang yang lemah imannya tentu berat. Kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, sudah capek mengumpulkannya, bersusah payah bekerja, lalu setelah itu disalurkan dan kita tidak menikmati dalam bentuk menikmati untuk kepentingan pribadi dengan makan, minum, beli pakaian, ganti handphone, beli paket data, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa batasi dan kita bisa kurangi. Berat mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ teruji keimanan. Thahir Ibn Ashur dalam tafsirnya pada saat menjelaskan ayat ini, beliau sebelum masuk ke bahasan ayat ini menghubungkan dengan apa yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya terkait dengan keimanan. Misalnya yang Allah sebutkan di ayat ke-8, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul. Kalimat awalnya sama dengan yang ada di ayat 10, wa ma lakum, dan di sini juga sama, wa ma lakum. Mengapa kalian? Tentu ada hubungan yang erat antara iman dengan berinfak
atau menyalurkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Itu sebabnya ayat ini erat hubungannya dengan keimanan yang kita miliki. Nah, ini juga sekaligus sulitnya membahas ayat ini dari sisi bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk tergerak menyalurkan harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Sejak kemarin saya membuka beberapa tafsir, tapi merasa kesulitan untuk menemukan beberapa hal yang bisa menjadi kata kunci untuk meyakinkan orang. Nah, solusinya adalah dengan kita sendiri mengamalkan sebelum menyampaikan. Dia mengamalkan sebelum menyampaikan. Maka bagi tadi yang mengamalkan ayat ini dulu sebelum menyampaikan ayat ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi cara untuk bisa memahamkan pada orang. Sebab berlaku kaidah faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Kalau kita akan menyampaikan bahasan qiyamul lail, kita bisa baca ayatnya, baca tafsirnya, baca penjelasan ulama, baca kisah-kisah qiyamul lailnya para ulama. Tapi kalau kita tidak sholat malam, tentu akan hampa. Apa yang kita sampaikan tidak akan sekuat kalau kita belajar, baca, mengkaji, tapi juga praktekkan. Ya sholat malam, bangun malam, sholat malam. Nah, kita akan bisa punya kekuatan untuk meyakinkan kepada orang, karena kita juga menjalaninya. Meskipun semuanya tentu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membukakan hati bukan kita, tetapi ada upaya-upaya untuk memudahkan hal tersebut terwujud, yaitu dengan mempraktekkan. Karena orang yang mempraktekkan atau mengamalkan sesuatu akan lebih mudah menjelaskan ketimbang hanya punya pengetahuan tentang sesuatu. Kita bicara tentang keutamaan puasa Senin Kemis. Bagi yang belum menikah disarankan untuk puasa. Kan begitu hadisnya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Tapi bagi yang tidak mampu gimana? Nabi SAW memberikan resep dengan shaum, dengan puasa. Hadisnya mungkin sebagian besar kita sudah pernah dengar. Masalahnya apakah mengamalkan? Sebab kalau kita amalkan, kita akan mendapatkan pengetahuan yang tidak kita dapatkan dengan tidak mengamalkan. Contohnya, ada kasus yang belum nikah, puasa, bukannya meredam gejolak yang ada, malah justru ketika puasa gejolak syahwatnya tambah kuat. Muncul pertanyaan, ini yang salah apanya? Masa hadisnya salah? Masa hadisnya salah? Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu, masa salah? Bahwa puasa itu bisa meredam gejolak nafsu. Tapi pas dipraktekkan, kok malah justru yang terjadi sebaliknya, gejolaknya tambah kuat. Ternyata apa? Begitu kita praktekkan, gejolak tersebut muncul hanya di awal-awal. Kalau kita lanjutkan puasa, maka betul-betul bisa meredam gejolak syahwat tersebut. Dan itu diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan beberapa ulama yang lain, bahwa gejolak tersebut hanya dirasakan pada awal-awal bagi yang memulai puasa. Nah, itu namanya ilmu baru. Karena di hadisnya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan bahwa ada orang-orang dengan kondisi ketika puasa bukannya berkurang gejolak syahwatnya, malah justru bertambah. Tapi ternyata cuma di awal. Di berikutnya, tahap berikutnya justru dia akan mulai menikmati, dan sampai akhirnya betul-betul puasa bisa meredam. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis. Nah, kita bisa mendapatkan hal tersebut dari mana? Dari mengamalkan hadisnya.
Nah, intinya bagaimana ilmu mendahului amal, dan setelah setelah ilmu dimiliki segera bergegas untuk beramal. Kita akan mendapatkan pengetahuan baru dengan mengamalkan. Kalau kita ingin meyakinkan orang, maka perkuat selain ilmunya juga perkuat amalnya, agar kita bisa meyakinkan kepada orang bahwa kita ingin kebaikan itu juga sampai kepada orang lain dan merasakan seperti yang kita rasakan. Ya, ini yang dulu pernah kita sampaikan, kadang-kadang bahasan tafsir itu sulitnya adalah pada saat membahas sebuah bahasan, bagaimana bisa meyakinkan orang. Nah, apa yang ada dalam ayat yang kita bahas ini? Kadang-kadang yang lama adalah justru belajar mempraktikannya, belajar mengamalkannya. Yang bisa waktunya bukan 1 pekan. Ada contoh-contoh dari beberapa imam terdahulu yang pernah mempraktikkan hal tersebut. Ketika diminta untuk menyampaikan bahasan yang berkaitan dengan sikap lemah lembut terhadap bawahan, terhadap pembantu, terhadap karyawan, beliau diminta dan dipesan oleh salah seorang jamaahnya supaya bisa disampaikan di khutbah Jumat, karena merasa bahwa beliau ini kalau menyampaikan khutbah Jumat sangat kuat dan bisa memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat. Ditunggu 1 Jumat, 2 Jumat belum disampaikan, tunggu sampai 3 Jumat, sampai sebulan. Nah, sampai akhirnya kemudian beliau menyampaikan, dan alhamdulillah yang pesan tema tersebut juga merasakan perubahan perilaku dari majikannya. Lalu beliau tanya pada sang imam, kenapa kok baru menyampaikan sekarang, nggak kemarin-kemarin? Hanya ini kan meskipun pesan sponsor ya dari jamaah, tapi sesuatu yang baik, dan kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin, kok nggak disampaikan sejak bulan lalu atau sejak 3 pekan yang lalu? Beliau menyampaikan bahwa beliau juga punya kesulitan untuk bisa menyampaikan itu sebelum bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi kaidah, ya, kaidah dalam kehidupan kita, bahwa iman sebelum Al-Quran, ilmu sebelum amal, kemudian amal sebelum disampaikan kepada orang. Ini menjadi kaidah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita mengamalkan, kita pastikan bahwa kita punya ilmunya. Untuk bisa menyampaikan kepada orang agar bisa disampaikan dengan baik, selain sudah punya ilmu, segera diamalkan. Karena kita akan lebih bisa meyakinkan orang kalau kita sudah mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Banyak bahasan yang membutuhkan waktu untuk mengamalkannya. Kemarin sore saya menyampaikan kajian hadis nomor 254 di Riyadhus Shalihin. Pembahasannya tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka itu orang-orang yang takabur. Itu susah. Perlu waktu tidak sebentar untuk meredam dan minimalkan, kalau belum bisa menghilangkan, penyakit takabur yang ada dalam diri kita, untuk bisa meyakinkan dan menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Karena ini persoalannya bukan sekedar teori, tapi bagaimana kita sendiri sudah bekerja keras untuk mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, sekarang kita lihat ayat ke-10 surat Al-Hadid ini. Allah SWT berfirman, wa ma lakum. Ini adalah bentuk pertanyaan, sama dengan yang ada di ayat ke-8 surat yang sama, surat Al-Hadid. Wa ma lakum. Kalau terjemah bebasnya, mengapa kalian? Wa ma lakum, dan mengapa kalian? Ini bentuk pertanyaan yang menunjukkan bahwa ada yang tidak sinkron antara yang dikerjakan dengan yang seharusnya dikerjakan. Wa ma lakum, dan mengapa kalian la tunfiqu fi sabilillah? Mengapa kalian tidak berinfak atau mengeluarkan sebagian harta fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalimat infak atau kata nafaqah, infak dalam Al-Quran maupun hadis bisa punya beberapa makna.
Bisa maknanya berinfak yang artinya yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Jadi berinfak, menyalurkan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin. Misalnya kita berinfak untuk pembangunan Islamic Center, untuk menyantuni fakir miskin, untuk menyantuni anak-anak yatim, nah itu masuk dalam makna infak. Yang kedua, bisa maknanya menyalurkan sebagian harta yang kita miliki untuk kebutuhan rumah tangga, keluarga. Itu juga menggunakan kata infak, atau kemudian istilah yang lain yang digunakan adalah nafkah. Jadi bahasa Indonesia nafkah ya. Jadi bahasa Indonesia nafkah. Dan ini kalau kita hubungkan dengan apa yang kita sudah sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam bahasa Indonesia kita menyerap banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab menyebutnya, orang Arab menyebutnya nafkah, orang Indonesia menyebutnya nafkah ya. Dan ada banyak model kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada yang kata serapannya digunakan persis dengan bahasa Arab pengucapannya. Misalnya kursi, dalam bahasa Arab kursi, bahasa Indonesianya kursi. Jadi tidak ada bedanya. Di kursi, kursi. Orang Arab juga menyebutnya kursi. Dan masih tentu banyak contoh yang lain. Kemudian ada yang mengalami perubahan pengucapan. Misalnya yang barusan kita sebutkan an-nafaqah, bahasa Indonesia jadi nafkah. Ada diwan, kita mengucapnya dewan ya, karena aslinya memang dal, ya, waw, alif, nun. Kemudian panjang pendek dalam bahasa kita biasanya diabaikan. Kan jarang ada yang menyebutnya diwan perwakilan gitu ya. Kita menyebutnya dewan. Antara pengucapan e dan a panjangnya sama. Sementara dalam bahasa Arab dua-duanya mad ya. Jadi dua harokat, diwan ya, bukan diwan. Dulu pernah kita sampaikan juga, kalau menyebut nama-nama biasanya kita memang jarang menggunakan huruf mad yang dipanjangkan. Misalnya menyebut Aisyah, jarang ada yang menyebutnya dengan dipanjangkan Aisyah. Biasanya langsung disebut Aisyah. Jadi semuanya dibuat satu harokat. Termasuk tasdid ya. Tasdid juga biasanya diabaikan. Misalnya Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah, jadi hilang tasdidnya. Bahkan dianggap aneh kalau ada mahasiswa UMY ditanya, kuliah di mana mas? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Padahal betul itu pengucapannya, baik dari sisi bahasa Arabnya maupun bahasa Indonesianya. Kan M-nya 2 ya. Silakan lihat kampusnya. Kemudian tulisan M-nya memang double, M, jadi Muhammadiyah. Tapi tidak ada yang mengucapkannya begitu. Universitas Muhammadiyah, jadinya M-nya 1. Padahal tulisannya jelas double ya, Muhammadiyah. Jadi hal-hal seperti ini dulu pernah kita sampaikan, kita memaklumi. Dan tentu jangan lalu dihubungkan, berarti nanti akan berubah maknanya, karena tidak terkait dengan makna ketika dia disepakati bahwa pengucapan ini adalah ucapan yang untuk dalam bahasa Arabnya aslinya kata tertentu. Jadi ketika kita menyebut kata dewan tanpa dipanjangkan, tanpa mad, orang semua paham maksudnya adalah dari kata diwan. Dalnya dipanjangkan 2 harokat, wawnya juga dipanjangkan 2 harokat. Tapi di bahasa Indonesia kita tidak menyebutkan dengan cara seperti itu. Ya, kembali ke sini. Jadi seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya juga termasuk dalam bentuk nafkah.
Dan bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa nafkahnya seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu termasuk dalam salah satu bentuk nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya suami itu dinamakan qawwam. Yang dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa dikatakan qawwam? Salah satu alasannya adalah karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah memberikan nafkah kepada keluarga mereka, yaitu istri dan anak-anak mereka. Ini namanya qawwam. Nah, itu makna dari nafkah. Kemudian ada kata-kata yang mirip yang digunakan untuk makna yang sama atau hampir sama, seperti kata sedekah yang bahasa Arabnya sodaqah, dan tentu dengan semua bentukannya, baik isim maupun fiilnya, maksudnya kata benda maupun kata kerjanya. Tasodaku, as-sodaqatu, di beberapa tempat maknanya sama dengan tunfiqu dan an-nafaqatu atau al-infaqu. Nah, ini beberapa kata yang mirip, dan biasanya kalau kemudian orang bertanya, lalu kenapa kok punya beberapa kata? Kalau hal-hal seperti ini nanti ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan makna dari masing-masing, ya, makna dari masing-masing ungkapan. Jadi kata an-nafaqah dan al-infaqu itu berbeda dengan as-sodaqatu. Nah, bedanya di mana? Nanti ada di beberapa penggunaan atau ada beberapa tempat di mana penggunaannya sedikit berbeda. Misalnya penggunaan kata as-sodaqatu juga bisa digunakan untuk amalan-amalan yang tidak berhubungan dengan harta, seperti pada kata infak. Misalnya sabda Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodaqah, sedekah. Tapi tidak diistilahkan infak, ya, tidak dinamakan infak. Jadi senyum kita kepada saudara kita bukan dinamakan infak. Maka tidak bisa ada orang berinfak kepada fakir miskin cuma senyum-senyum saja, ya, tidak memberikan apa-apa. Ya, bisa berikan pakaian, bisa berikan makanan, bisa berikan uang, bisa berikan, nah itu bisa, itu namanya infak. Tapi kalau cuma senyum-senyum, ini nggak masuk dalam infak. Maka kalau ada lembaga namanya lembaga amil zakat atau zakat infak sodaqah, maka yang dimaksud di situ jelas maknanya mengerucut ke makna mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Nanti yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya infak sodaqah, kemudian penyaluran dan seterusnya itu nanti pembahasannya tersendiri. Tapi yang jelas beberapa amalan sudah tidak masuk dalam makna tersebut. Misalnya kalau ada lembaga yang tadi kita sebutkan ada namanya lazis, misalnya lembaga amil zakat, infak dan sodaqah, ada yang menggunakan istilah ziswaf, zakat, infak, sodaqah dan wakaf. Nah, kalau sudah mengerucut ke makna tersebut, biasanya makna sodaqahnya bukan lagi makna sodaqah yang bermakna umum, karena amar ma'ruf nahi mungkar juga sodaqah, senyum kepada orang juga sodaqah. Tapi kalau sudah di lembaga seperti itu, jelas maknanya yang berhubungan dengan harta. Maka tidak bisa orang datang ke kantor lazis kemudian cuma senyum, setelah itu menyampaikan minta tanda bukti sudah bersedekah. Ya, petugasnya tidak bisa memberikan bukti sudah sedekah kalau cuma senyum. Ya, tapi kalau ada nominalnya, insya Allah bisa dibuatkan tanda terima bahwa sudah menyalurkan sebagian hartanya untuk kepentingan entah itu fakir miskin, anak yatim dan yang lainnya. Ya, itu makna dari infak. Wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah. Kemudian di sini disebutkan ada fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena ada yang menginfakkan hartanya, ada yang menafkahkan hartanya, ada yang membelanjakan hartanya, tapi bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah. Ada yang menafkahkan sebagian hartanya tapi bukan di jalan Allah SWT. Misalnya apa? Yang Allah sebutkan terkait dengan orang-orang kafir
yang juga membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, dan digunakan juga istilah infak, digunakan akar kata yang sama, nun, fa, qaf, akar katanya sama, tapi nafkahnya bukan di jalan Allah SWT. Maka kata fi sabilillah ini untuk memperjelas maksud dari ayat ini, bahwa membelanjakan harta tersebut di jalan Allah SWT. Nah, pada saat menafsirkan tunfiqu fi sabilillah, sebagian ulama ada yang menafsirkannya yang dimaksud di sinilah biaya perang, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Fi sabilillah maksudnya jihad fi sabilillah. Maka ayat yang dimaksud di sini berarti mereka menyalurkan sebagian harta yang mereka miliki untuk keperluan jihad fi sabilillah. Ini tafsiran yang pertama. Tetapi ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud lebih umum dari sekedar nafkah atau uang yang disalurkan untuk keperluan jihad fisabilillah. Maknanya lebih luas, yaitu semua nafkah untuk kepentingan di jalan Allah SWT, meskipun tidak dalam kerangka perang, tapi bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini makna seperti ini biasanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir pada saat menafsirkan ayat. Ada yang memaknai dengan makna umum, ada yang memaknai dengan makna yang khusus. Perbedaan seperti ini dikategorikan oleh banyak ulama sebagai ikhtilaf tanawu, perbedaan yang bersifat variatif dan bukan ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang kontradiktif. Maka tidak perlu dibenturkan, tapi dua-duanya, dua makna tersebut digunakan. Artinya maknanya apa? Semuanya, semua nafkah di jalan Allah, termasuk di dalamnya nafkah untuk keperluan jihad fisabilillah. Jadi semua maknanya bisa dimasukkan. Nah, wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah, pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini ditujukan kepada kaum mukminin, dan ayat ini oleh banyak ulama dikategorikan ayat madaniyah, ayat yang turun di periode Madinah. Nah, surat Al-Hadid yang kita bahas ini yang terdiri dari 29 ayat, di kalangan para ulama ada yang memasukkan sebagai surat Makkiyah, sebagian lagi memasukkan surat Madaniyah. Dan mungkin yang lebih tepat bahwa surat ini sebetulnya sebagian ayatnya Makkiyah, sebagian ayatnya lagi Madaniyah. Artinya surat ini sebagian ayatnya turun di periode Mekah sebelum hijrah, dan sebagian lagi ayatnya turun di periode Madinah, dinamakan Madaniyah. Nah, kemudian kalau dilihat lalu yang dominan yang mana? Yang dominan, yang mayoritas adalah yang turun di periode Madinah. Jadi tidak semuanya, tidak 100% di Makkah dan tidak 100% di Madinah, tapi yang paling banyak di Madinah. Maka ayat ini sebetulnya berkaitan dengan beberapa peristiwa yang ada di periode Madinah. Kemudian ayat ini sekaligus juga ajakan. Kalau ini ajakan kepada para sahabat saat itu, maka berlaku juga untuk kaum muslimin sesudahnya. Kaidah yang umum digunakan oleh para ulama tafsir, ketika ada ayat yang ditujukan kepada orang-orang beriman saat itu, misalnya seperti yang disebutkan dalam ayat ini, kalau ditujukan kepada orang beriman, wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah, atau nanti yang kita akan lihat di lanjutan ayatnya, la yastawi minkum ma anfaqa min qablil fath, tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah di antara kalian. Di antara kalian maksudnya di antara kalian orang beriman. Yang dimaksud situ siapa? Jelas yang dimaksud adalah kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabat. Nah, kaidahnya bahwa semua ayat, ini prinsip dasarnya, semua ayat yang ditujukan kepada kaum muslimin
di zaman sahabat juga berlaku untuk kaum muslimin sesudah zaman sahabat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka ketika ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Kalian yang ada saat itu ketika ayat itu turun siapa? Jelas para sahabat, ya, sahabat yang ada saat itu. Nah, ketika ada ayat seperti itu, kutiba alaikumusiyam misalnya, maka ayatnya tertuju kepada para sahabat dan semua kaum mukminin sesudah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kaum muslimin di zaman kita sekarang. Sehingga tidak perlu ayat khusus bahwa itu ditujukan kepada kita. Jadi semua yang turun kepada para sahabat asalnya berlaku untuk semua kaum muslimin. Bahkan ada ayat-ayat yang turun untuk 1-2 sahabat, kejadiannya khusus. Tapi kaidahnya ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Contohnya kalau kita mau lihat contoh adalah yang paling gampang di surat sesudah surat ini. Sesudah surat Al-Hadid adalah surat Al-Mujadalah. Jelas itu terkait dengan peristiwa rumah tangga salah seorang sahabat. Rumah tangga salah seorang sahabat. Dan 1, bukan 5, bukan 10 yang disebutkan dalam surat tersebut. Pertanyaannya, apakah ayat ini berlaku hanya khusus untuk sahabat yang bersangkutan atau semua kaum muslimin? Kaidah yang berlaku adalah ini berlaku untuk semua kaum muslimin sampai hari ini. Jadi bukan khusus untuk sahabat tersebut, meskipun awalnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW dan itu berkaitan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika disebutkan wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah, kita harus membayangkan bahwa yang dituju juga kita. Pertanyaannya, kenapa kita ini nggak berinfak? Kenapa kita ini nggak menyalurkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah SWT? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada semua kita. Kita mendapatkan porsi yang sama, mendapatkan porsi dari ayat ini. Pertanyaan tertuju pada kita, kenapa tidak menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu Allah menjelaskan hakikat harta supaya kita lebih siap menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi jangan merasa bahwa harta yang kita miliki ini adalah milik kita. Pemilik hakiki adalah Allah SWT. Allah bisa menjadikan harta itu bisa kita miliki dan kita bisa manfaatkan, bisa kita nikmati. Tapi juga ada yang begitu kita miliki kemudian Allah segera ambil dari kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa rezeki yang dimiliki manusia itu secara garis besar ada 2. Ada rezeki yang kita kejar, kita bekerja mencari nafkah, kemudian kita mendapatkan sesuai dengan kerja kita, sesuai dengan kerja keras kita. Itu rezeki yang pertama. Tapi ada rezeki yang kedua, ada rezeki yang mendatangi kita, rezeki yang bahkan mengejar kita dimanapun kita berada, seperti kematian yang mengejar kita. Kemanapun kita, kalau memang waktunya ajal, ya mati. Kalau belum waktunya, meskipun diancam, meskipun persekusi, diancam sampai kemudian akan dibunuh, tapi kalau belum waktunya meninggal, ya nggak bisa. Karena kematian bukan di tangan orang, kematian di tangan Allah SWT. Nah, sama dengan harta, rezeki yang nyampe ke kita, ada rezeki yang memang mengejar kita, seperti kematian yang mengejar kita. Maka kalau ingin memperkuat agar kita mendapatkan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga, perkuat ketakwaan kita. Karena Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita perkuat ketakwaan kita agar Allah memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan kita, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi ada rezeki yang mengejar kita, tapi ada rezeki yang kita kejar. Nah, bagaimana memperbesar rezeki yang mengejar kita? Allah memberikan resep dengan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali berpikir bisa mencari nafkah dengan cara yang dilarang dalam agama, atau separuhnya dilarang dalam agama. Jadi mungkin orang mengatakan, ya saya juga mencari nafkah dari sumber-sumber halal, tapi nggak bisa separuhnya. Ya semuanya kita usahakan dengan cara-cara yang halal. Jadi prinsip Spanyol, separuh nyolong, itu harus hilang dalam kamus cara kita mencari nafkah. Jadi tidak ada istilah separuh, setengah, itu semuanya kita bersihkan. Cara mendapatkannya tidak dengan cara yang dilarang dalam agama. Nah, kalau Allah yang memiliki, maka kita tidak khawatir, karena Allah tidak pernah dan tidak punya sifat akan mencelakakan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka bagi orang yang beriman, kita tidak khawatir. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kuatnya keimanan kita tentang Allah yang menguasai semua perbendaharaan langit dan bumi, walillahi mirasus samawati wal ard, bisa kita lihat ungkapan-ungkapan yang muncul dari orang-orang yang yakin dengan hal tersebut. Misalnya ada seorang pedagang, dia sebetulnya masuk kategori warga yang miskin, lalu dia tulisi di gerobaknya dengan tulisan bahwa saya ini adalah hamba Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu. Kalau dalam bahasa Arabnya Abdul Ghani, saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak khawatir karena kita jadi hambanya yang kekayaannya tidak terbatas dan bisa memberikan apapun yang Ia kehendaki pada kita. Jadi kalau kemudian Allah mempersempit dan melapangkan harta kepada kita, itu tidak berkaitan dengan iman dan tidak berimannya kita. Ya, bisa jadi ada orang yang beriman, Allah cukupkan dengan rezeki yang pas-pasan, dan itu lebih maslahat bagi yang bersangkutan. Tapi ada yang Allah berikan kelapangan, dan itu lebih maslahat bagi yang bersangkutan juga. Karena masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak kuat kalau punya harta yang banyak. Dengan harta yang banyak justru bisa semakin angkuh, sombong, lupa diri. Tetapi ada juga yang sebaliknya, diberikan harta yang lapang, bisa banyak berkontribusi pada Islam dan kaum muslimin. Maka yang paling penting adalah apa yang sekarang ini kita miliki, apa yang sekarang ini ada, gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah SWT. Tadi pada saat kita menyebutkan tunfiqu fi sabilillah, memberikan nafkah di jalan Allah SWT, jadi kita menyebutkan memberikan sebagian harta yang kita miliki, dan itu masing-masing kita bisa berbeda, memberikan sesuai dengan yang kita miliki, dan Allah akan menilainya bukan dari besarnya, tapi mengukur dari selain keikhlasan, kadar yang diberikan atau persentase yang diberikan di jalan Allah SWT, baik kekayaannya banyak maupun sedikit. Karena ada orang yang menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan nilai yang sama dengan orang lain, tapi di hadapan Allah SWT lebih besar, karena dia punya penghasilan yang tidak sebesar yang lain. Misalnya ada orang yang menafkahkan hartanya, menyalurkan sebagian harta yang dimiliki sebesar 100.000. 100.000 antara satu dengan yang lainnya nilainya berbeda. Ada bagi sebagian orang 100.000 besar sekali, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang 100.000 sangat kecil. Menyalurkan 100.000 dengan 100.000 di hadapan Allah SWT tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin samakan antara 100.000 dengan 100.000, karena
yang satu berbeda dengan yang lain. Sama juga dengan ketika kita melihat ada kisah Imam Abdullah bin Mubarak yang sempat disebutkan oleh sebagian penulis bahwa beliau ini termasuk salah seorang yang sangat kaya, seorang ulama besar, sangat kaya, dermawannya luar biasa, tapi hampir tidak pernah berzakat. Kalau kalimatnya berhenti sampai di situ, tentu menimbulkan pertanyaan. Ini gimana keimanannya? Katanya ulama besar, kayanya luar biasa, tapi hampir tidak pernah berzakat. Kenapa hampir tidak pernah berzakat? Karena setiap kali apa yang beliau miliki, beliau segera salurkan yang beliau miliki ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saking besarnya yang disalurkan, sampai-sampai harta yang tersisa sudah tinggal sedikit dan sudah tidak lagi yang mau dizakatkan. Jadi yang disalurkan bukan lagi 50%, bukan 60%, bukan lagi 70%, bukan lagi 80% dari kekayaan yang dimiliki. Jadi sangat besar yang beliau keluarkan sampai akhirnya yang tersisa sudah habis. Hanya untuk kebutuhan yang terbatas. Dan ini yang kita saksikan juga pada kehidupan para sahabat yang kaya, para sahabat radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf yang sering kita sebutkan sebagai salah satu ikon sahabat yang sangat kaya. Ada Utsman bin Affan, kemudian Khulafaur Rasyidin semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan sebetulnya mereka orang-orang kaya. Dan masih banyak contoh yang lain. Silahkan baca dalam biografi mereka. Pernahkah kita dapati kehidupan mereka yang kaya-kaya tadi, sangat kaya? Utsman bin Affan saking kayanya, kalau di beberapa kesempatan memberi nafkah di jalan Allah dengan menyalurkan emas seberat 2,5. Jelas para sahabat, ya, sahabat yang ada saat itu. Nah, ketika ada ayat seperti itu, kutiba alaikumusiyam misalnya, maka ayatnya tertuju kepada para sahabat dan semua kaum mukminin sesudah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kaum muslimin di zaman kita sekarang. Sehingga tidak perlu ayat khusus bahwa itu ditujukan kepada kita. Jadi semua yang turun kepada para sahabat asalnya berlaku untuk semua kaum muslimin. Bahkan ada ayat-ayat yang turun untuk 1-2 sahabat, kejadiannya khusus. Tapi kaidahnya ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Contohnya kalau kita mau lihat contoh adalah yang paling gampang di surat sesudah surat ini. Sesudah surat Al-Hadid adalah surat Al-Mujadalah. Jelas itu terkait dengan peristiwa rumah tangga salah seorang sahabat. Rumah tangga salah seorang sahabat. Dan 1, bukan 5, bukan 10 yang disebutkan dalam surat tersebut. Pertanyaannya, apakah ayat ini berlaku hanya khusus untuk sahabat yang bersangkutan atau semua kaum muslimin? Kaidah yang berlaku adalah ini berlaku untuk semua kaum muslimin sampai hari ini. Jadi bukan khusus untuk sahabat tersebut. Meskipun awalnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW dan itu berkaitan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika disebutkan wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah, kita harus membayangkan bahwa yang dituju juga kita. Pertanyaannya, kenapa kita ini nggak berinfak? Kenapa kita ini nggak menyalurkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah SWT? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada semua kita. Kita mendapatkan porsi yang sama, mendapatkan porsi dari ayat ini. Pertanyaan tertuju pada kita, kenapa tidak menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu Allah menjelaskan hakikat harta supaya kita lebih siap menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi jangan merasa bahwa jangan merasa
bahwa harta yang kita miliki ini adalah milik kita. Pemilik hakiki adalah Allah SWT. Allah bisa menjadikan harta itu bisa kita miliki dan kita bisa manfaatkan, bisa kita nikmati. Tapi juga ada yang begitu kita miliki, kemudian Allah segera ambil dari kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa rezeki yang dimiliki manusia itu secara garis besar ada dua. Ada rezeki yang kita kejar, kita bekerja mencari nafkah, kemudian kita mendapatkan sesuai dengan kerja kita, sesuai dengan kerja keras kita. Itu rezeki yang pertama. Tapi ada rezeki yang kedua, ada rezeki yang mendatangi kita, rezeki yang bahkan mengejar kita dimanapun kita berada, seperti kematian yang mengejar kita. Kemanapun kita, kalau memang waktunya ajal, ya mati. Kalau belum waktunya, meskipun diancam, meskipun persekusi, diancam sampai kemudian akan dibunuh, tapi kalau belum waktunya meninggal, ya nggak bisa. Karena kematian bukan di tangan orang, kematian di tangan Allah SWT. Nah, sama dengan harta, rezeki yang nyampe ke kita, ada rezeki yang memang mengejar kita, seperti kematian yang mengejar kita. Maka kalau ingin memperkuat agar kita mendapatkan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga, perkuat ketakwaan kita. Karena Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita perkuat ketakwaan kita agar Allah memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan kita, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi ada rezeki yang mengejar kita, tapi ada rezeki yang kita kejar. Nah, bagaimana memperbesar rezeki yang mengejar kita? Allah memberikan resep dengan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali berpikir bisa mencari nafkah dengan cara yang dilarang dalam agama, atau separuhnya dilarang dalam agama. Jadi mungkin orang mengatakan, ya saya juga mencari nafkah dari sumber-sumber halal, tapi nggak bisa separuhnya. Ya semuanya kita usahakan dengan cara-cara yang halal. Jadi prinsip Spanyol, separuh nyolong, itu harus hilang dalam kamus cara kita mencari nafkah. Jadi tidak ada istilah separuh, setengah, itu semuanya kita bersihkan. Cara mendapatkannya tidak dengan cara yang dilarang dalam agama. Nah, kalau Allah yang memiliki, kalau Allah yang memiliki, maka kita tidak khawatir, karena Allah tidak pernah dan tidak punya sifat akan mencelakakan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka bagi orang yang beriman, kita tidak khawatir. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kuatnya keimanan kita tentang Allah yang menguasai semua perbendaharaan langit dan bumi, walillahi mirasus samawati wal ard, bisa kita lihat ungkapan-ungkapan yang muncul dari orang-orang yang yakin dengan hal tersebut. Misalnya ada seorang pedagang, dia sebetulnya masuk kategori warga yang miskin, lalu dia tulisi di gerobaknya dengan tulisan bahwa saya ini adalah hamba Zat yang maha kaya, Allah Subhanahu. Kalau dalam bahasa Arabnya Abdul Ghani, saya adalah hamba dari Zat yang maha kaya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak khawatir karena kita jadi hambanya yang kekayaannya tidak terbatas dan bisa memberikan apapun yang ia kehendaki pada kita. Tapi kalau kemudian Allah mempersempit dan melapangkan harta kepada kita, itu tidak berkaitan dengan iman dan tidak berimannya kita.
Bisa jadi ada orang yang beriman, Allah cukupkan dengan rezeki yang pas-pasan, dan itu lebih maslahat bagi yang bersangkutan. Tapi ada yang Allah berikan kelapangan, dan itu lebih maslahat bagi yang bersangkutan juga. Karena masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak kuat kalau punya harta yang banyak. Dengan harta yang banyak justru bisa semakin angkuh, sombong, lupa diri. Tetapi ada juga yang sebaliknya, diberikan harta yang lapang bisa banyak berkontribusi pada Islam dan kaum muslimin. Maka yang paling penting adalah apa yang sekarang ini kita miliki, apa yang sekarang ini ada, gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah SWT. Tadi pada saat kita menyebutkan tunfiqu fi sabilillah, memberikan nafkah di jalan Allah SWT, tadi kita menyebutkan memberikan sebagian harta yang kita miliki, dan itu masing-masing kita bisa berbeda, memberikan sesuai dengan yang kita miliki, dan Allah akan menilainya bukan dari besarnya, tapi mengukur dari selain keikhlasan, kadar yang diberikan atau prosentase yang diberikan di jalan Allah SWT, baik kekayaannya banyak maupun sedikit. Karena ada orang yang menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan nilai yang sama dengan orang lain, tapi di hadapan Allah SWT lebih besar, karena dia punya penghasilan yang tidak sebesar yang lain. Misalnya ada orang yang menafkahkan hartanya, menyalurkan sebagian harta yang dimiliki sebesar 100.000. 100.000 antara satu dengan yang lainnya nilainya berbeda. Ada bagi sebagian orang 100.000 besar sekali, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang 100.000 sangat kecil. Menyalurkan 100.000 dengan 100.000 di hadapan Allah SWT tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin disamakan antara 100.000 dengan 100.000, karena yang satu berbeda dengan yang lain. Sama juga dengan ketika kita melihat ada kisah Imam Abdullah bin Mubarak yang sempat disebutkan oleh sebagian penulis bahwa beliau ini termasuk salah seorang yang sangat kaya, seorang ulama besar, sangat kaya, dermawannya luar biasa, tapi hampir tidak pernah berzakat. Kalau kalimatnya berhenti sampai di situ, tentu menimbulkan pertanyaan, ini gimana keimanannya? Katanya ulama besar, kayanya luar biasa, tapi hampir tidak pernah berzakat. Kenapa hampir tidak pernah berzakat? Karena setiap kali apa yang beliau miliki, beliau segera salurkan yang beliau miliki ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saking besarnya yang disalurkan, sampai-sampai harta yang tersisa sudah tinggal sedikit dan sudah tidak lagi yang mau dizakatkan. Jadi yang disalurkan bukan lagi 50%, bukan 60%, bukan lagi 70%, bukan lagi 80% dari kekayaan yang dimiliki. Jadi sangat besar yang beliau keluarkan, sampai akhirnya yang tersisa sudah habis, hanya untuk kebutuhan yang terbatas. Dan ini yang kita saksikan juga pada kehidupan para sahabat yang kaya, para sahabat radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf yang sering kita sebutkan sebagai salah satu ikon sahabat yang sangat kaya. Ada Utsman bin Affan, kemudian Khulafaur Rasyidin semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan sebetulnya mereka orang-orang kaya, dan masih banyak contoh yang lain. Silahkan baca dalam biografi mereka. Pernahkah kita dapati kehidupan mereka yang kaya-kaya tadi, sangat kaya? Utsman bin Affan saking kayanya, kalau di beberapa kesempatan memberi nafkah di jalan Allah dengan menyalurkan emas seberat 2,5 kilogram. Kan hampir sama dengan kita, 2,5 kilogram, tapi baru levelnya beras. Sementara beliau emas. Penyebutannya beda sedikit, tapi nilainya beda jauhnya ta'awud. Nah, tapi kita tidak temukan dalam kehidupan Utsman bin Affan bermewah-mewahan. Abdurrahman bin Auf yang kayanya seperti itu, kita tidak temukan beliau bermewah-mewahan. Abu Bakar yang kaya juga kita tidak lihat bermewah-mewahan. Umar yang kaya juga tidak bermewah-mewahan. Padahal kalau mau bermewah-mewahan bisa. Mereka bisa bermewah-mewahan, tapi mereka tidak melakukan itu. Ini artinya mereka
menyalurkan hartanya di jalan Allah SWT yang dengan sangat ringannya, sangat mudahnya ketika Islam membutuhkan harta mereka keluarkan. Nah, selanjutnya setelah walillahi miratus samawati wal ardh, dan ini menjadi salah satu penguat kalau kita mau berinfak di jalan Allah SWT, karena harta hakiki sebetulnya milik Allah SWT, dan harta yang kita miliki ini sebetulnya harta yang akan membuat kita susah pada hari kiamat kalau tidak jelas penyalurannya, tidak benar menyalurkannya. Kita akan sulit kalau kita punya harta banyak. Semakin banyak harta yang kita miliki, pertanyaannya semakin banyak. Kalau disalurkan di jalan yang benar, kita ringan. Tapi menyalurkan yang salah, kita semakin sulit. Kita kesulitan kalau sampai menyalurkan di jalan yang salah. Maka kita coba menanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa semua ini milik Allah SWT dan semuanya akan kembali pada Allah. Maka kalau kita ingin harta kita bertahan lama dan kita akan lihat harta tersebut, segera disalurkan di jalan Allah SWT. Berikutnya, lanjutannya, la yastawi minkum, tidak sama orang-orang di antara kalian. Minkum yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Karena pada saat ayat ini turun, kalian yang dimaksud adalah sahabat. Pada saat itu kita belum ada, bapak kita juga belum ada, mbah buyut kita juga belum ada. Bahkan ya, yang namanya tabi'in pun belum ada, tabi'in pun belum ada, yang ada sahabat. Maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabat. Minkum, dari kalian, kaliannya adalah para sahabat. Man anfaqa, orang yang berinfak, orang yang menyalurkan hartanya min qablil fathi, sebelum Fathu Makkah. Tidak sama orang yang menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT sebelum Fathu Makkah, wa qatala, dan berperang sebelum Fathu Makkah. Dalam bahasa Arab, uslub seperti ini kadang digunakan karena sudah bisa dipahami. Maksudnya, lihat kalimat yang disebutkan di sini tidak lengkap. Hanya disebutkan tidak sama orang-orang yang berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Makkah di antara kalian. Kan sebetulnya ada terusannya, dengan orang yang berinfak dan berperang sesudah Fathu Makkah. Kan maksudnya begitu. Tapi tidak diteruskan. Tidak diteruskan karena apa? Sudah cukup dan bisa dipahami. Bisa dipahami, jadi tidak perlu disebutkan lanjutannya, dan itu yang dianggap kalimat yang justru lebih bagus. Karena dalam bahasa Arab, kalimat yang paling bagus adalah kalimat yang bisa diungkapkan dengan ungkapan sesingkat mungkin, tapi maknanya seluas mungkin. Apalagi Quran dan hadis punya sifat seperti itu. Hadis Nabi SAW disifati jawami'ul kalim, ungkapannya ringkas, singkat, tapi maknanya luas. Jadi yang paling bagus adalah hemat, tidak perlu banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang disampaikan. Ketika disebutkan tidak sama orang, ya tidak sama orang-orang di antara kalian yang berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Terus tidak sama maksudnya apa? Ya tidak sama antara yang berinfak sebelum Fathu Makkah dengan yang berinfak sesudah Fathu Makkah. Tidak sama yang berperang sebelum Fathu Makkah dengan yang berperang sesudah Fathu Makkah. Nah, ini kalimat ini bisa dipahami. Kemudian ketika kita melihat ada yang berinfak sebelum Fathu Makkah dengan berinfak sesudah Fathu Makkah, kenapa kok bisa berbeda? Karena ketika orang berinfak sebelum Fathu Makkah, kondisinya saat itu umat Islam berada pada kondisi kesulitan, kesempitan, tekanan yang luar biasa, sehingga perjuangan saat itu menjadi sangat bernilai. Coba gini, kalau kita sekarang berada dalam kondisi umat Islam sangat sedikit, yang siap berjuang lebih sedikit lagi, maka nilainya menjadi lebih besar ketimbang pada saat umat Islam sudah banyak dan yang mau berjuang juga tambah banyak. Nilainya berbeda.
Apalagi saat ini juga ada yang bukan hanya sekedar berjuang dengan kondisi nyaman, sampai ada yang harus meregang nyawa, harus terbunuh, harus disiksa. Itu gak sama. Hanya cuma mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah disiksa. Kan beberapa sahabat disiksa, ditangkap, dan disiksanya macam-macam. Ada yang disiksa cuma dengan caci maki. Anda mengatakan cuma karena ini masih ringan, ya. Cuma dicaci maki, diejek. Tapi ada yang sudah sampai pada siksaan, bukan cuma ejekan, tapi juga siksaan fisik. Ya, kisah Bilal jadi salah satu contoh yang sering disebutkan. Tapi Bilal bukan satu-satunya. Bukankah ada Sumayyah yang harus terbunuh? Bahkan dijuluki sebagai wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah SWT. Terbunuh hanya gara-gara yang bersangkutan menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mempertahankan keyakinannya, dan dipaksa untuk keluar dari agamanya, nggak mau. Ini kondisinya berat. Maka logikanya kalau yang berinfak sebelum Fathu Makkah, yang berperang sebelum Fathu Makkah lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada yang sesudah, apalagi yang kita, apalagi kita ini, ketika kita berada pada kondisi tidak seberat yang mereka rasakan. Bukan berarti tidak ada manfaatnya, tetapi ini sedang membandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Dua-duanya yang namanya infak dan berperang merupakan amal mulia, tetapi ketika yang satu dilakukan pada kondisi yang berat, kondisi yang sulit, dengan yang satu dikerjakan pada kondisi selain itu, maka nilainya berbeda. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pahalanya. Ulaika, mereka itulah a'dhamu darajatan, orang yang lebih tinggi derajatnya. Nah, di sini langsung Allah SWT menyebutkan bahwa dua kelompok orang tadi, mereka berada pada derajat yang berbeda. Yang satu lebih tinggi derajatnya, a'dhamu darajatan minal ladzina, daripada orang-orang yang anfaqu, berinfak, memberikan sebagian hartanya, mim ba'du, sesudah Fathu Makkah, wa qatalu, dan mereka berperang sesudah Fathu Makkah. Di perang Badar jumlah kaum muslimin cuma sedikit, bahkan sampai-sampai terlontar doa atau ungkapan dari Rasulullah SAW yang maknanya, ya Allah, jika engkau biarkan kaum muslimin yang ada ini binasa, hanya perangnya kan nggak berimbang, kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit daripada musyrikin di perang Badar. Seandainya kaum muslimin saat itu binasa dan semuanya habis, maka tidak ada yang menyembah Allah SWT, karena cuma tinggal itu, ya kan? Jangankan pergi ke Nusantara, kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu yang memang jumlahnya sedikit dan baru setahun tinggal di Madinah, harus berperang dan jumlahnya masih sedikit. Kalau seandainya habis saat itu, bisa jadi tidak ada lagi yang menyembah Allah SWT, karena memang cuma tinggal itu. Maka bisa terasa bagaimana pentingnya berperang saat itu. Maka bisa terasa bagaimana pentingnya berjuang menyalurkan sebagian harta yang kita miliki saat itu, saat kondisinya sebelum Fathu Makkah. Nah, ketika disebutkan a'dhamu darajatan, lebih tinggi derajatnya, ada kaidah yang juga berkaitan dengan pembahasan seperti ini, bahwa ketika disebutkan yang satu lebih tinggi, yang satu lebih mulia, yang satu lebih baik, yang satu lebih, dan ungkapan lebih-lebih yang lain, itu tidak menunjukkan bahwa yang lain tidak memiliki sifat tersebut. Artinya dua-duanya sama-sama punya derajat di sisi Allah SWT, tetapi yang satu a'dhamu darajatan, yang satu lebih tinggi derajat, lebih mulia derajatnya. Jadi kalau ada orang yang berinfak setelah Fathu Makkah, jelas itu amal mulia
dan besar pahalanya. Tetapi dibandingkan yang sebelum Fatu Makkah, maka ada yang lebih mulia. Nah, ini Allah tegaskan dengan firman-Nya, wa kullu wa'adallahu husna, wa kullan, dan semuanya. Semuanya maksudnya apa? Yang sebelum Fatu Makkah dan yang sesudah Fatu Makkah, yang berinfak sebelum Fatu Makkah dengan yang berinfak sesudah Fatu Makkah, yang berperang sebelum Fatu Makkah dengan yang berperang sesudah Fatu Makkah. Kullan, semuanya itu wa'adallahu husna. Allah janjikan untuk mereka dengan al-husna, dengan kebajikan. Maka dari sini kita harus meyakini bahwa ada kemuliaan yang dimiliki sahabat yang tidak bisa kita saingi. Sekarang kita berinfak, sekarang kita menyalurkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Tapi kalau mau diadu, dibandingkan infak kita dengan sahabat yang memberikan nafkahnya, infaknya di jalan Allah SWT sebelum Fatu Makkah, jelas mereka lebih mulia, lebih tinggi daripada yang kita salurkan sekarang. Tapi kita semua sama-sama dalam kebaikan. Maka kita belajar menghargai, kemudian belajar mengapresiasi bahwa ada orang yang lebih tinggi dalam amal-amal tertentu. Itu bagian dari syariat kita. Kita meyakini ada orang yang mungkin sholatnya lebih baik dari kita, ada yang puasnya lebih baik dari kita, ada yang sedekahnya lebih baik daripada kita, ada yang baca Qur'annya lebih baik dari kita, ada yang sekian banyak yang lebih baik dari kita. Ini ruang-ruang fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa jadi kita kalah di salat malamnya, tapi kita kalahkan beliau di tilawatil Qur'annya. Kita kalah di tilawatil Qur'annya, kita kalahkan lagi dengan puasanya. Kita kalah di puasanya, kita kalahkan yang bersangkutan dengan, jadi peluang-peluang bersaing. Artinya beliau sholat, kita juga sholat, beliau puasa, kita puasa. Lalu apa yang membuat kita juga bisa unggul dan mengalahkan yang bersangkutan? Ini ruang-ruang fastabiqul khairat. Pernah orang-orang miskin di kalangan para sahabat datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tapi apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya kalau kami nggak bisa melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa kondisi ini sudah ada sejak zaman sahabat. Para sahabat pun menyadari ada sahabat-sahabat yang kaya, ada kelebihan amal yang dimiliki saudaranya dan mereka tidak bisa melakukan. Yang punya kelebihan harta dengan enaknya bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah SWT. Tapi kami nggak bisa melakukan itu. Nah, tapi Nabi SAW lalu memberikan saran dengan beberapa amalan untuk bisa menjadi ruang-ruang fastabiqul khairat. Betul, kita tidak bisa memberikan sebagian harta yang kita miliki, tapi kita bisa melakukan beberapa amal. Sehingga dengan jawaban Nabi SAW tidak ada orang beralasan bahwa tidak bisa punya amal yang kita banggakan di hadapan Allah, tidak punya amal yang bisa mengalahkan yang lain. Tidak ada yang bisa beralasan seperti itu. Karena apa? Semua kita bisa bersaing dengan cara yang berbeda. Sekarang ada sebagian di antara kita yang mungkin punya kelebihan hartanya dan sering menyalurkan hartanya di jalan Allah SWT. Ya kita saingkan dengan yang lain. Kalau kita memang termasuk orang yang tidak banyak kelebihan hartanya. Ya, misalnya apa? Misalnya dengan zikir kita. Ini amalan yang paling ringan, tidak membutuhkan biaya yang banyak, bahkan pengetahuan yang diperlukan juga tidak terlalu banyak. Misalnya ada keutamaan berzikir, kita bisa berzikir dan zikirnya zikir pagi, sore, kapan saja kita bisa berzikir, perbanyak zikirnya yang setiap hari kita bisa lakukan. Kalau memilih doa juga begitu. Kita punya kesempatan berdoa sekarang, kalau mau berdoa silahkan. Nanti 1 jam dari sekarang berdoa, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam berdoa, terbuka kesempatannya seluas-luasnya. Mungkin amalan kita yang agak banyak di doanya. Mungkin ada lagi yang amalnya dengan amal-amal yang lain. Silahkan masing-masing perbanyak amal dengan
kesempatan yang Allah berikan. Imam Malik pernah mengatakan begini, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal manusia sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futihalahu fis sholati walam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat shaum, lewat puasa. Ada yang kalau diajak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, ringan. Tapi kalau diajak puasa sunnah, padahal cuma Senin Kamis, merasa berat. Puasa 3 hari tengah bulan, hampir tidak pernah dikerjakan. Lalu puasa, sukir banyak puasa sunnah ya, jangankan puasa Daud ya. Senin Kamis saja jarang. Nah tapi ada yang punya kelebihan kalau di sholat sunnah ringan dan mudah mengerjakan. Ada yang dibukakan lewat sholatnya, dan ada yang enteng sekali. Setiap kali wudunya batal, lalu tergerak seperti sekarang setelah selesai kajian pagi seperti ini, lalu wudunya batal, kamar mandi, kalau perlu buang air kecil, kemudian ke tempat wudu, berwudu, kembali ke masjid. Karena kembali ke masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada yang enteng dengan tahiyatul masjid, tapi ada yang merasa berat. Tahiyatul masjid merasa berat dikerjakan. Nah, apalagi kalau bolak-balik tanya sama ustaznya, "Ustaz, loh kan tadi kita di masjid, bukunya masih tak tinggal di sini." Kita keluar langsung balik lagi. Tahiyatul masjid lagi enggak? Iya, tahiyatul masjid lagi. Oh, berarti wah jadi ini mulai rasa beratnya muncul. Berarti bolak-balik. Iya, kalau keluar masuk memang begitu. Sekarang kalau kita batal, terus kita keluar tempat wudhu, masuk ke masjid lagi, tahiyatul masjid lagi. Terus nanti kalau kita mau buang air kecil, ya silahkan keluar. Nanti kalau masuk masjid lagi, ya wudhu lagi. Oh berarti bisa berkali-kali? Iya, bukan cuma berkali-kali, bisa belasan dan puluhan kali. Nah yang pernah iktikaf tentu paham dengan hal-hal seperti ini. Merasakan sekali pada saat kita beriktikaf, bolak-balik keluar masuk masjid, lalu tahiyatul masjid lagi pada saat iktikaf di 10 hari terakhir, itu terasa sekali. Begitu wudunya batal, kepingin berwudu, nah keluar. Karena keluar masuk masjid, tahiyatul masjid lagi. Setelah itu kepingin pipis, nah keluar lagi. Wudu lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Setelah itu mandi, keluar. Wudu lagi, masuk, tahiyatul masjid lagi. Terus jadi bolak-balik. Dan itulah justru yang disebutkan oleh beberapa ulama bahwa ini kelebihannya orang yang iktikaf. Bahwa orang yang iktikaf itu berkesempatan untuk mengerjakan beberapa amalan lebih banyak daripada yang tidak iktikaf. Di antaranya salat tahiyatul masjid. Coba kalau nggak iktikaf, kita kan jadi jarang salat tahiyatul masjid. Tapi karena kita iktikaf, jadi mau tidak mau kita, mungkin orang bisa mengatakan terpaksa dalam tanda kutip. Ini terpaksa tahiyatul masjid lagi. Masuk lagi tahiyatul masjid lagi. Nah, ini amal yang berulang-ulang. Jadi kembali ke sini bahwa ada orang pintu amalnya bisa berbeda-beda. Dan Imam Malik lalu mengatakan wa akhar futihalahu fis shadaqati wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, tapi tidak Allah bukakan pintu amalnya lewat puasa. Dan inilah pintu-pintu amal yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, kita ini pintu amal kita yang bisa kita banggakan apa? Jangan sampai tidak ada satupun. Tentu yang dimaksud adalah yang istimewa. Kalau cuma sholat 5 waktu itu standar semuanya. Kalau puasa Ramadan itu standar, itu bukan istimewa, itu sama. Kalau hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, itu sama. Tapi yang dimaksud istimewa puasanya, ya ada puasa 3 hari tengah bulan, ada puasa Senin Kamis, bahkan ada yang sampai puasa Daud. Nah itu baru istimewa, karena tidak semuanya mengerjakan. Kalau ada yang rutin setiap bulan menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, nah itu baru istimewa. Tapi kalau zakat setahun sekali, lalu itu zakat mal, kemudian zakat fitrahnya
setahun sekali juga, dan berhenti cuma sampai di situ, itu kan meditnya minta ampun. Ya. Kalau cuma sampai di situ aja, tidak ada yang lain, tidak ada mungkin yang pekanan atau ada yang harian, tidak harus banyak, tetapi selain keikhlasan juga sebetulnya bagaimana menghilangkan penyakit cinta kita kepada dunia. Kalau dikeluarkan lagi, salurkan lagi, kan rasa cinta kepada dunianya semakin berkurang, dan termasuk juga ketergantungan kita kepada materi yang tidak pada tempatnya. Ada sebagian orang yang kalau di dompetnya banyak lembaran berwarna merah, lebih punya rasa percaya diri. Tapi begitu menipis dan yang tersisa tinggal yang berwarna abu-abu, yang merah sudah habis, biru sudah habis, yang tersisa tinggal warna abu-abu. Nah juga lalu sikap menjadi abu-abu juga. Jadi kehilangan rasa percaya diri, ini bahaya, hanya gara-gara dompet. Padahal tidak terjadi musibah apa-apa, cuma sudah mulai agak panik karena sudah mulai yang tersisa tinggal warna abu-abu, dan abu-abu pun tinggal 3 lembar. Ya sudah semakin panik. Tapi kalau yang warna merah apalagi ada 7 gitu, wah ini lebih memberikan rasa percaya diri. Hati-hati, percaya dirinya kalau cuma karena materi begini, ya akidahnya perlu diperbaiki lagi. Ya, karena yang seperti ini tidak berhubungan dengan merah, putih, hijau, kuning, biru atau abu-abu. Nah ini terkait dengan a'dhamu darajatan, lebih tinggi derajatnya. Kemudian selanjutnya kita lihat wa kullu wa'adallahu husna, semuanya Allah jadikan kebaikan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, khabir, maha mengetahui. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa khabir itu adalah salah satu asma Allah, nama Allah SWT, yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui sampai pada hal-hal yang detail, yang kecil-kecil. Kalau dikaitkan dengan infak, maka kita seharusnya menjadi tambah semangat bahwa infak yang kita salurkan meskipun kecil akan diketahui oleh Allah SWT. Meskipun kecil dan tidak ada yang tahu dari umat manusia, maka Allah SWT akan memberikan pahalanya pada kita, karena wallahu bima ta'maluna khabir. Sekecil apapun maka Allah akan mengetahuinya, maka tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak ada yang sia-sia, kita jadi lebih bersemangat. Nah, saran anak untuk antum yang sudah mulai berumah tangga dan punya anak-anak juga perlu dilatih, dibiasakan berinfak. Mungkin latihannya bisa yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Jadi misalnya kalau pas ada kegiatan kajian, anak-anak dibawakan uang, nanti diminta untuk mengisi canceling yang ada. Dilatih mungkin untuk yang nilainya nggak besar-besar, tapi anak jadi terlatih bagaimana ada uang yang dipegang dan lalu dimasukkan. Apalagi kalau mereka juga belajar dari orang tua mereka, kalau menyalurkan infak itu orang tua mengajarinya dengan memilihkan yang bagus. Coba kalau yang dipilih yang jelek-jelek, anak juga belajar, oh ternyata kalau untuk infak yang jelek-jelek. Ya, jadi misalnya uangnya sama-sama warna abu-abu tadi, tapi yang abu-abu ada satu yang kertasnya masih mulus, nah itu yang disimpan. Yang sudah jelek, sudah kotor, lipatannya sudah nggak karuan, leceknya luar biasa, nah itu yang digunakan untuk infak. Apalagi kalau itu disaksikan oleh anak. Begitu anak menyatakan misalnya kepada abinya, "Bi, kita infak ya?" "Iya, silakan ambil." Pas ngambil yang bagus, sebentar. Jangan yang itu. Lalu diambilkan yang jelek. Nah ini nih yang ini. Kan anak dapat pelajaran, oh kalau infak tuh yang jelek-jelek. Kalau yang bagus untuk apa? Nah yang bagus untuk
kalau pergi ke mall belanja, nah itu untuk yang bagus-bagus. Kalau ke masjid yang jelek-jelek, meskipun kita tidak mengatakan, tapi kita melakukan proses pembelajaran kepada anak, ngajari sesuatu yang mereka langsung dapatkan. Oh, gitu. Dia cepat mencerna dan mereka belajar dari apa yang kita praktekkan. Dan ini tentu berdampak luar biasa pada anak-anak kita. Nah ini jemaah sekalian rahimahullah, apa yang bisa kita bahas. Kemudian yang terakhir di sini, wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika disebutkan kata khabir ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tadi kita sebutkan sampai hal-hal yang detail. Kalau dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Thahir bin Asyur, beliau mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui sebab-sebab infak. Maksudnya ketika kita berinfak, ada yang sebabnya motivasinya karena memang agama, karena mencari ridho Allah SWT, karena mencari pahala. Tapi ada yang berharap dapat pujian, lalu diumumkan, atau tidak diumumkan tapi berharap diumumkan. Ini panitianya mana ini kok enggak segera mengumumkan? Kadang-kadang mencari alasan dengan ungkapan yang seakan-akan bukan untuk kepentingan dirinya. Misalnya tanya, ini kalau panitianya biasanya melakukan rekap ya untuk apa infak-infak yang terkumpul. Ya sebenarnya nanya begitu berharap ada terusannya. Biasanya itu dipublikasikan atau cukup di data oleh panitia. Jadi cukup di data aja, tidak dipublikasikan. Dia mulai kecewa, oh ternyata tidak dipublikasikan, karena namanya berarti nggak muncul. Tapi kalau ada orang yang bertanya gitu, biasanya gimana? Jadi ya macam-macam caranya untuk supaya itu muncul, meskipun dia tidak mengatakan bahwa namanya ingin muncul, karena keinginannya. Sebab orang berinfak itu bisa macam-macam, bisa karena mengharap pujian, karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, bahkan itu termasuk orang yang pertama kali diazab pada hari kiamat, berinfak tapi ingin mendapatkan pujian dari orang. Dan Allah, wallahu bima ta'maluna khabir, salah satu maknanya itu. Allah tahu bahwa infak kita ini tujuannya karena mengharapkan pujian, karena ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Kemudian beliau Thahir bin Asyur juga mengatakan bahwa Allah juga mengetahui waktu-waktu kita berinfak. Waktu-waktu kita berinfak. Karena gini, ada yang berinfak di waktu-waktu ketika orang tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu waktu tersebut. Misalnya ada yang berinfak di kegelapan malam. Kenapa dulu ada di zaman tabi'in ada orang yang berinfak di waktu malam? Karena di waktu malam peluang diketahuinya kecil. Misalnya apa yang beliau lakukan dengan cara di malam hari membawa makanan untuk fakir miskin, datang dengan cara mengangkut makanan tersebut, datang ke rumah orang-orang fakir miskin, ketuk rumahnya, letakkan di depan pintu rumahnya, kemudian langsung pergi, sehingga tidak diketahui oleh pemilik rumahnya siapa yang bersangkutan. Tapi ketahuannya kapan? Begitu beliau meninggal, sebelum disolatkan dimandikan, lalu nampak bekas berwarna hitam di punggungnya, karena tiap hari ngangkut karung membagikan kepada fakir miskin. Tujuannya supaya tidak ada yang tahu, dan itu dilakukan setiap malam. Yang kedua, indikatornya adalah setelah beliau meninggal, fakir miskin tidak lagi menemukan ada orang-orang yang ada orang yang menyalurkan infaknya di kegelapan malam. Jadi sejak beliau meninggal, lalu orang menyimpulkan berarti nampaknya beliau inilah yang selama ini menyalurkan hartanya di jalan Allah SWT di kegelapan malam untuk keluarga-keluarga fakir miskin. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita patut bersyukur dengan kemajuan teknologi yang ada, memungkinkan kita melakukan hal-hal tersebut tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Artinya kita bisa menyalurkan sebagian harta yang kita miliki tanpa sepengetahuan orang yang menerima. Misalnya kita
sekarang bisa membelikan pulsa untuk orang yang membutuhkan dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ya, kita cukup misalnya pergi ke counter, lalu kita berikan nomornya, lalu ditransfer dan pulsanya sudah masuk, selesai. Yang menerima nggak tahu ini dari mana, ya, dari mana dan siapa pengirimnya. Karena kalaupun ada informasi cuma nama perusahaan atau nama tokonya, misalnya Ana Sel. Ana Seluler itu di mana ya? Susah melacaknya. Ana Seluler bisa di mana-mana di Indonesia. Mungkin di Jogja juga ada, entah di Kalimantan, di Sulawesi, kita nggak tahu. Dan melacaknya juga susah. Kalau kita mau melacak ini harus ke, dan jarang ada yang ketika nerima begitu pergi ke kantor misalnya salah satu perusahaan penyedia fasilitas seperti itu, datang ke sana lalu ingin melacak siapa yang, kalaupun ketemu tokonya, penjualnya juga mungkin nggak bisa menjelaskan karena cuma mengatakan tadi ada yang datang ke sini beli pulsa terus pergi, terus namanya siapa ya nggak tahu, karena nggak ada orang beli pulsa memperkenalkan dirinya, nama saya ini, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, dan apa, nggak ada. Kalau beli pulsa aja langsung ngomong yang dibutuhkan apa, yang dibutuhkan pertama duitnya gitu ya, yang kedua nomornya, kan cuma itu, selesai. Tidak ada yang sampai mengecek namanya. Kalaupun dicoba diingat-ingat, ya paling-paling cuma orang itu pokoknya tingginya kira-kira ya 165, warna kulitnya putih. Susah sekali itu melacaknya. Ya sudah. Nah, itu tentu dari sisi kita yang akan berinfak, ini kita patut bersyukur dengan kemudahan-kemudahan ini. Kita bisa menyalurkan kepada yang membutuhkan tanpa sepengetahuan yang membutuhkan. Dan banyak cara-cara yang kita bisa lakukan, tidak harus dilakukan di malam hari. Ya, artinya di siang bolong pun dengan sembunyi-sembunyi bisa. Artinya tanpa sepengetahuan yang menerima. Ya, tanpa sepengetahuan yang menerima. Nah, ini makna dari wallahu bima ta'malun khabir. Yang terakhir, Allah juga wallahu bima ta'malun khabir. Salah satu tafsirannya adalah Allah juga tahu uzur. Ya, uzur atau alasan kalau seandainya kita tidak berinfak. Jadi kata kuncinya adalah jujur kepada Allah SWT. Sekarang kita bisa misalnya ketika diajak untuk berinfak, lalu kita tidak berinfak. Kalau kepada orang kita bisa beralasan, tapi alasannya bisa benar-benar alasan atau bukan. Dan Allah Maha tahu siapa yang tidak berinfak dan alasannya betul-betul bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima. Nah, ini yang bagian ketiga ini sekali lagi mendorong kita untuk berinfak. Karena apa? Kalau Allah tahu ketika kita tidak berinfak, kita nggak punya alasan. Masalahnya urusannya bukan dengan orang. Kalau dengan panitia gampang. Tapi kalau dengan Allah SWT, Allah tahu kita tidak berinfak itu kenapa? Ya karena kita ingin memperkaya diri, karena kita ingin hidup yang nyaman, mewah, ingin dan itu Allah semua tahu. Ya tahu semua yang menjadi alasan kita. Ketika kita mau berinfak dan tidak jadi berinfak, atau enggan berinfak, Allah tahu alasan yang kita bisa kemukakan. Nah, inilah makna dari wallahu bima ta'maluna khabir. Tentu kalau niat sudah masuk dari bagian yang pertama, dan kalau wallahu bima ta'maluna khabirnya dikaitkan dengan jihad, karena tadi disebutkan berperang, sama. Allah juga tahu niatnya orang yang berperang, yang berjihad. Berjihad ingin dikatakan sebagai mujahid, pahlawan, berjihad betul-betul karena Allah SWT. Allah tahu isi hati masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama terkait dengan penggunaan kata ma. Ada wa ma lakum la tu'minun dengan limada. Apakah ada perbedaannya? Ya. Ini memang berkaitan dengan kalau dari sisi makna tentu sama. Ma yang di tempat ini sama dengan limada. Tetapi yang seperti ini, kalau wa ma lakum la tu'minun, wa ma lakum la tunfiqun, wa ma lakum dan seterusnya, ini maknanya sama dengan limada dari sisi
ma di situ disebutkan dengan kata jar majrur di wa ma lakum, berbeda dengan ma yang bentuknya pertanyaan, ma istifham, pertanyaan yang tidak disebutkan sesudahnya jar majrur, dan kemudian kalimatnya tidak menunjukkan makna mempertanyakan sesuatu. Nah, ini yang dinamakan dalam bahasa Arab namanya siyak ya. Jadi teksnya itu diletakkan pada kalimat yang menunjukkan makna, bukan lagi pertanyaan dengan makna, bukan lagi ma bermakna apa, tapi bermakna mengapa. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, memang penggunaan ma di beberapa tempat, salah satunya bentuknya seperti yang ada di dua ayat ini, surat Al-Hadid ayat 8 dan Al-Hadid ayat 10, itu menunjukkan makna mengapa, dan bukan menunjukkan makna apa. Dan kalimatnya salah satu yang mudah untuk dikenali adalah dengan menggunakan tadi kata wa ma lakum, kemudian kalimat yang ada tuh bisa dirasakan bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan tentang keadaan, dan wawu yang ada, atau kalau bukan huruf wawu, ada kata berikutnya dinamakan wawu haliyah yang menunjukkan keadaan. Maka lebih tepat dimaknai dengan mengapa ketimbang dimaknai dengan kata apa, karena pertanyaan dikaitkan dengan keadaan. Begitu. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan penggunaan asma Allah untuk berdoa. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, berdoalah kalian dengan perantaraan asmaul husna tersebut. Dan pada saat kita berdoa, kalau kita kebetulan tahu makna-makna asmaul husna, kita boleh memilih asmaul husna yang cocok dengan permintaan kita ya, cocok dengan permintaan kita. Misalnya begini, kalau kita minta ampunan kepada Allah, kita menggunakan kata Al-Ghafur, Al-Ghaffar, atau At-Tawwab yang Maha menerima taubat, atau beberapa asmaul husna yang cocok dengan isinya memberikan ampunan, Maha penerima taubat, Maha pengampun, dan seterusnya. Lalu kalau kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kita, lalu seperti yang ditanya tadi, boleh nggak menggunakan kata Al-Alim misalnya? Ya tentu dibenarkan dan dibolehkan, karena memang Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, dan kemudian kita minta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kebetulan kita ragu-ragu atau masih belum terlalu yakin dengan maknanya, ya paling gampang kita kembalikan ke kata Allah, itu yang paling mudah, Allah atau Rabb ya. Jadi yang paling mudah, karena mungkin kita bertemu dengan beberapa asmaul husna yang beberapa asma yang kita nggak tahu persis maknanya. Misalnya as-sittir, itu artinya apa? Atau kita menemukan ada beberapa asmaul husna yang memang jarang atau tidak banyak dikenal oleh masyarakat secara luas, tapi prinsipnya itu dibenarkan, dan silahkan apalagi kalau sudah pernah belajar asmaul husna, silahkan berdoa gunakan asmaul husna tersebut sesuai permintaan kita. Maka bisa beda-beda. Yang bagus adalah kalau asmaul husna yang digunakan bisa sangat beragam sesuai kebutuhan, itu bagus, artinya berarti kita pernah mengamalkan ayat tersebut dan sesuai dengan kondisi dan permintaan kita. Tapi sekali lagi, kalau memang kita tidak terlalu yakin dengan maknanya, bisa kita menggunakan yang umum, yaitu ya Allah atau ya Rabb. Itu sudah cukup dan bisa dipakai kemana-mana. Artinya minta ampunan ya Allah, minta ilmu ya Allah, minta juga dilapangkan rezekinya ya Allah, minta punya keturunan ya Allah, yang belum nikah minta supaya bisa nikah ya Allah. Jadi ya Allah terus saja, nggak ada yang salah di situ. Jadi itu udah benar. Tapi kalau minta supaya segera dapat keturunan, terus kita cari yang pas itu apa? Rahman,
Rahim, Ghafur kayaknya kurang pas. Lalu sudahnya yang paling gampang ya Allah lagi. Nah itu yang paling gampang kalau kita kesulitan dengan memilih nama Allah yang kira-kira pas. Demikian Allah alam. Mungkin ada lagi. Iya.